Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersyukur betapa Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kalau kita masih terus dipercayakan Tuhan untuk bisa datang dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tak mengerti dan kami tak melihat, tapi kami percaya Tuhan serta dengan kami. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, indah rencana Tuhan. Bagi
kita mau siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus menjadi sukacita dan menjadi rema di dalam hidup kita, dan kita dapat melakukan itu di setiap hari kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian yang berkata, "Ku mau iringi Tuhan." Di saat sunyi, di saat sepi, kita merenungi nasib kita, bahwa tanpa Tuhan bersama dengan kita semuanya akan sia-sia. Saat sunyi, saat sepi, Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur untuk satu kali kesempatan kita dapat sama-sama berkumpul di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk satu kesempatan ini kami dapat bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kami dapat membuat kami mengerti, bahkan dapat membuat kami dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih.
Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka kitab kita yang terambil dari kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Di Istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang yang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenam yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenam itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam kitab Daniel ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk memikirkan tentang 2 pertanyaan ini. Siapakah kita dan bagaimana sikap kita di tengah dunia ini? Siapakah kita dan bagaimanakah sikap kita di tengah dunia ini? Sebelum menjawabnya, mari kita bersama-sama merenungkan satu kata ini: integritas.
Satu kata yang begitu mudah untuk dilontarkan, namun betapa sulit untuk dilakukan. Satu kata yang rasanya sudah memenuhi kognisi, namun betapa sulitnya untuk dihidupi dengan aksi. Dalam kehidupan ini tidak jarang kita diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana kita tergoda untuk melakukan suatu hal yang bertentangan dengan iman kita. Ketika di gereja kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan setiap minggunya. Kita berkata, aku mengasihi sesamaku. Namun ketika berada di luar gereja, ketika kita kembali ke rumah, ketika kita kembali ke dalam rutinitas sehari-hari, mungkin kita justru berkonflik dengan keluarga kita, teman kita, atau bahkan tetangga kita. Selain itu, di era teknologi yang kian berkembang pesat, apakah kita masih membuka situs-situs yang positif dengan gadget kita? Ketika kita berkata bahwa aku sudah lepas dengan dosa pribadiku, namun justru pada akhirnya aku terjatuh lagi dan lagi. Kemudian ketika kita berada di dalam lingkungan korupsi yang sangat tinggi, apakah kita masih menunjukkan integritas sebagai orang Kristen? Bagi mahasiswa, apakah budaya copy paste masih sering terjadi ketika mengerjakan makalah? Apakah dengan bangganya mahasiswa mengatakan bahwa karya copy paste ini adalah karya orisinal saya gitu? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukankah fenomena ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari? Lantas apakah kita masih menunjukkan integritas sebagai orang Kristen di tengah dunia ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai integritas ini dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Nah, dalam narasi ini kita dapat melihat bersama bahwa konteks pada waktu itu bangsa Israel telah mengalami kekalahan dalam peperangan melawan bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Dengan kata lain, kerajaan Yehuda dikalahkan oleh tentara Babel. Nah, akibat kekalahan ini, akhirnya Yerusalem pun runtuh, sehingga Daniel dan teman-temannya dibawa tertawan ke Babel. Jika kita melihat sedikit sejarahnya, sesungguhnya bangsa Israel dibawa ke Babel ini terdiri atas beberapa gelombang. Gelombang yang pertama, ketika Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel pada tahun 505 sebelum Masehi. Kemudian gelombang yang kedua, kurang lebih sekitar 10.000 tawanan lain, yaitu semua orang yang berada di lapisan atas masyarakat, misalnya pahlawan-pahlawan dan tukang-tukang dibawa ke Babel pada pemerintahan Raja Yoyakim pada tahun 597 sebelum Masehi. Kemudian gelombang yang ketiga, banyak orang Israel juga dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar setelah Raja Nebukadnezar mengalahkan dan meruntuhkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu gelombang yang keempat, rupanya masih ada orang yang dibawa tertawan ke Babel 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 581 sebelum Masehi. Nah, dalam narasi ini, Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel ini merupakan gelombang yang pertama. Selain itu, di ayat yang kedua, Tuhan juga menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah ke tanah Sinear untuk dipersembahkan kepada Dewa Babel. Sebab Raja Nebukadnezar menganggap bahwa Dewa Marduk terbukti lebih berkuasa daripada Allah Israel, sehingga hal ini menjadi wajar bila ia mempersembahkannya kepada Dewa Marduk. Hal yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar terhadap bangsa Israel sebetulnya menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 39 ayat 6 hingga ayat 8, bahwa segala yang ada di dalam istana akan diangkut ke Babel. Nah, hal ini semua terjadi karena mereka sedang mengalami masa penghukuman atau penghakiman Tuhan akibat praktik penyembahan berhala yang pernah dilakukan oleh nenek moyang Israel terhadap Tuhan yang tidak mereka kenal. Selain itu, dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel merupakan kejahatan dan ketidakadilan sosial. Lalu yang terakhir, dosa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel yaitu penyembahan terhadap Allah Yahweh yang bersifat formalitas atau ritual semata. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya nenek moyang bangsa Israel tidak menunjukkan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak menunjukkan kualitas hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sesungguhnya tidak menunjukkan integritasnya sebagai anak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel tidak menunjukkan kesetiaan dan ketaatan.
Hal ini disebabkan karena mereka tidak menyadari siapakah mereka sesungguhnya. Mereka lupa bahwa mereka ini sebenarnya memiliki hak istimewa sebagai umat pilihan Tuhan. Bahkan mereka juga dipengaruhi oleh budaya yang membuat mereka menyembah berhala, sehingga mereka tidak tahu bagaimana sikap tepat yang dapat diberikan terhadap budaya itu. Namun berbeda halnya dengan Daniel. Kita tahu bahwa Daniel menjadi salah satu dari keempat orang yang dipilih untuk melayani Raja Nebukadnezar. Dalam narasi ini, di ayat kelima, kita dapat melihat bahwa Raja menetapkan bagi mereka pelabur atau bekal setiap hari untuk disantap dan diminum. Nah, tujuan Raja memberikan makanan dan minuman ini yaitu supaya Daniel bersama ketiga rekannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, dapat tetap sehat dan kuat, sehingga mereka dapat melayani Raja. Namun yang menarik adalah mereka diberikan sebuah nama oleh pemimpin pegawai istana menjadi Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lantas apa tujuan pemberian nama ini? Ternyata hal ini bertujuan untuk memutuskan ikatan mereka dengan negeri asal mereka dan mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari kebudayaan Israel, kebudayaan Babel maksudnya. Hal menarik lainnya terdapat pada ayat ke-8. Di sini kita dapat melihat bahwa Daniel tidak mau menerima makanan dan juga minuman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Di sini dikatakan bahwa dirinya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jika melihat dalam terjemahan English Standard Version atau New International Version, maka kata berketetapan di sini diterjemahkan dari kata resolve, yang bisa juga diartikan sebagai berhati teguh. Bapak Ibu Saudara, mengapa Daniel ini tidak mau menerima makanan dan minuman tersebut? Padahal makanan dan anggur yang diberikan tentunya enak dan tentunya diberikan yang terbaik yang disediakan baginya. Bahkan tentunya ini merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk menerima makanan dan minuman tersebut. Apalagi Daniel berada jauh dari negeri dan keluarga mereka, sehingga tidak ada orang lain yang akan menyalahkan mereka kalaupun mereka mau menerima makanan dan minuman itu. Namun sesungguhnya hal apa yang dapat membuatnya najis sehingga Daniel memilih untuk menemukan hatinya dan menolak pemberian raja? Ada beberapa penafsiran terhadap alasan penolakan ini. Alasan yang pertama, seorang penafsir menyebut bahwa hal ini disebabkan karena santapan dan anggur tersebut telah dipersembahkan kepada Dewa Babel sebelum disajikan untuk dimakan. Jadi menurut kepercayaan orang-orang Babel, jika Daniel dan teman-temannya memakan dan meminumnya, maka ia dianggap mengaku taat kepada dewa-dewa Babel, sehingga Daniel memutuskan untuk tidak memakan dan meminumnya. Alasan yang kedua, sebenarnya semua makanan di Babel itu najis menurut ketentuan Taurat Allah. Jadi apa saja yang dimakan di sana akan dianggap najis. Sebenarnya masalahnya bukan terletak pada makanan itu sendiri, tetapi makanan dan anggur itu berasal dari meja makan Raja Nebukadnezar. Sehingga apabila Daniel menerimanya, maka mereka dianggap memberikan suatu penghormatan bagi raja. Alasan ketiga, menerima makanan dan anggur raja itu sama saja menunjukkan kebergantungannya kepada raja. Ia seperti sedang membangun sebuah hubungan perjanjian dengan raja, bahkan dianggap berkomitmen untuk mendukung raja. Jadi beberapa alasan inilah Daniel dan teman-temannya menolak makanan dan minuman raja. Apa yang dilakukan oleh Daniel di sini sesungguhnya menunjukkan integritasnya sebagai seorang anak Tuhan. Kualitas yang dimiliki oleh Daniel sesungguhnya memuliakan nama Tuhan, Bapak Saudara. Seorang Daniel sesungguhnya memiliki spirit of excellence quality di mata Tuhan. Pada akhirnya Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan justru mengaruniakan kasih dan sayang melalui pemimpin pegawai istana. Tetapi dalam narasi ini, pemimpin tersebut justru merasa takut bila menerima penolakan Daniel. Kemudian Daniel meminta kepada penjenengan atau pengawas yang bertugas mengawasi Daniel dan teman-temannya supaya mengadakan percobaan dengan mereka, yaitu dalam 10 hari ke depan mereka akan memakan sayur-sayuran dan air. Hasilnya, Daniel dan teman-temannya memiliki perawakan yang lebih baik dan badan yang lebih gemuk ketimbang orang-orang yang memakan santapan raja. Hal ini jelas menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Berkat Tuhan juga dapat dilihat melalui pengetahuan dan kepandaian
dalam segala macam tulisan dan hikmat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika saya merefleksikan bagian ini, maka saya menemukan sebuah pemaknaan penting di sini, yaitu bahwa Daniel tahu siapakah dirinya, dan Daniel tahu bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan di tengah-tengah dunia yang bobrok ini. Meski dirinya berada di tanah pembuangan, namun dia tetap menjaga integritasnya sebagai murid Tuhan. Dan tentunya hal ini tidak akan mudah untuk dilakukan. Ketika dirinya berada di pembuangan, saya berpikir bahwa begitu besar godaannya untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi dirinya tetap berhati teguh dan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Kita yang hidup di tengah dualisme kehidupan, apakah kita masih menjaga integritas kita? Apakah kita masih menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita seperti Daniel? Apakah kita masih memiliki spirit of excellence quality sebagai murid Tuhan? Bapak Saudara kasih Tuhan, saat ini saya tidak tahu pergumulan apa yang kita miliki saat ini. Jika kita berbicara mengenai integritas, namun saya rindu supaya kita bersama-sama dapat mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mengingat kembali bahwa setiap kita merupakan orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan sudah seharusnya respons yang kita berikan itu adalah memuliakan Dia. Memuliakan Kristus dengan cara menjaga integritas kita sebagai muridnya. Memuliakan Kristus dengan cara menunjukkan kesetiaan kita dan ketaatan kita dimanapun kita berada. Serta memuliakan Kristus dengan cara memperlihatkan spirit of excellence quality setiap kita di mata Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kini hamba telah selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kami menegur kami, mengajar kami, mendidik kami, agar kami dapat menghidupi integritas di tengah-tengah dunia yang bobrok ini, Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan mau belajar seperti Daniel, menunjukkan sikap itu integritas yang tidak mudah ya Tuhan di tengah-tengah di tanah pembuangan. Sungguh kami rindu ya Tuhan, agar kami dapat betul-betul bertumbuh ya Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Inilah setiap doa kami Tuhan. Dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu tertanam di dalam hati kita dan dapat kita lakukan setiap hari. Mari kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa, biarlah kiranya kita boleh mengambil waktu ini dengan baik supaya kita mau datang kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian yang berkata, hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima. Ku tak dapat lupakan
Kita bersyukur semakin hari semakin menurun. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan mampukan para pemimpin-pemimpin kita, dan kita juga berdoa untuk vaksin yang terus berjalan tahap 1 maupun tahap yang kedua. Kita berdoa biar semua masyarakat Indonesia boleh dapat divaksin dan kehidupan kita kembali berjalan dengan normal. Kita juga terus berdoa untuk protokol kesehatan yang ada. Biarlah kita terus mengikuti anjuran daripada pemerintah. Kita terus mengikuti apa yang diberikan kepada kita masyarakat, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami membawakan bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami berdoa bagi presiden, wakil presiden kami, dan juga para menteri yang ada Tuhan, mereka yang saat ini bekerja untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Biarlah setiap program kerja yang sudah berjalan boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan yang menolongnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keadaan saat ini Tuhan. Kami berdoa terus ya Tuhan untuk pemulihan bangsa kami, bangsa Indonesia. Saat ini Tuhan, COVID-19 semakin menurun. Kami percaya Tuhan semakin hari akan semakin lebih baik. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga menolong kami masyarakat Indonesia. Biarlah kami dapat mengikuti protokol kesehatan dengan baik yang diterapkan oleh pemerintah. Biarlah itu Tuhan kami boleh menjaganya, dan itu kami juga boleh menyadari Tuhan bahwa itu hal yang sangat-sangat penting bagi kami. Biarlah kami terus mengikuti itu Tuhan, dan semakin hari berangsur-angsur membaik bangsa kami ini dari COVID-19. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk vaksin yang sekarang terus berjalan. Kami berdoa untuk di vaksin tahap 1 dan juga tahap 2. Kiranya Tuhan menolong biarlah seluruh masyarakat Indonesia sampai kepada pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil, biarlah semuanya boleh vaksin ya Tuhan, dan kami boleh kembali berada di dalam keadaan yang normal ya Tuhan, untuk kami dapat mengikuti setiap kegiatan dengan baik ya Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi tenaga kesehatan. Kami berdoa untuk para dokter, para tenaga medis, mereka semua yang berada di garda terdepan. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai mereka, kasih Tuhan yang menolong mereka. Biarlah di saat mereka bekerja, Tuhan yang memberikan mereka tubuh yang sehat dan kuat, dan mereka juga Tuhan boleh diberikan kemampuan yang ekstra untuk terus melayani masyarakat Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk perekonomian kota kami. Kami mau berdoa bagi gubernur kami. Kami mau berdoa buat wali kota kami. Kami berdoa buat jajaran yang ada di kota kami, kota Pangkal Pinang ini Tuhan. Biarlah kesejahteraan boleh ada di kota Pangkal Pinang ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada ya Tuhan. Saat ini sudah dicanangkan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Biarlah kiranya Tuhan juga yang mau menolong, Tuhan juga yang memberkati setiap guru, anak-anak murid, dan juga para orang tua yang membawa anak-anak mereka ke sekolah. Biarlah mereka boleh diberikan kemampuan dan juga tanggung jawab atas diri mereka sendiri ketika mereka kembali berada di sekolah. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Bapa di surga, kami juga datang, kami berdoa bagi kota kami, kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Kami berdoa untuk perekonomian kota ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan menolong, kasih Tuhan yang memberkati kota dan juga kepulauan ini ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gubernur, wali kota, dan setiap jajaran yang ada ya Tuhan di kota ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang
pendidikan ya Tuhan, untuk dinas pendidikan yang bekerja sama dengan kota dan juga daerah ini Tuhan, yang saat ini dicanangkan untuk kembali bertatap muka di sekolah bersama dengan guru-guru dan para siswa. Kami berdoa Tuhan biarlah ketika semua ini boleh berjalan sesuai dengan aturan yang ada ya Tuhan, dan kami juga para siswa, para orang tua, para guru, kami juga dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mengakui ya Tuhan untuk bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami di saat pandemi, di saat kami kembali ke sekolah. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan juga yang menolong setiap sekolah-sekolah yang telah dibuka dari jenjang TK sampai kepada jenjang SMA. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, dan biarlah semuanya juga ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan di doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan selanjutnya kita mau berdoa bagi gereja kita GKI Pangkal Pinang dan seluruh GKI se-Indonesia ini. Mari kita berdoa biarlah GKI boleh terus bertumbuh, banyak jiwa dimenangkan oleh gereja kita. Dan kita juga berdoa untuk gereja kita khususnya di Pangkal Pinang. Kita berdoa untuk GKI Pangkal Pinang saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan gereja kita, para jemaat yang ada biarlah boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan terus mengikuti setiap kegiatan gereja dengan baik. Kita juga berdoa bagi ibadah-ibadah kita, ibadah KU, ibadah umum, biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong kita ketika kita berada di gereja, kita boleh mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Kita juga berdoa untuk sekolah minggu dan remaja yang saat ini masih online. Kita berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong di saat sekolah-sekolah sudah kembali dibuka. Biarlah kiranya anak-anak kita juga boleh dipersiapkan untuk waktunya kita akan kembali ke gereja beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa untuk bagian ini. Kita juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada. Kita berdoa untuk Pak Michael dan juga Los Elson yang saat ini bersama-sama dengan kita di Pangkal Pinang. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan juga yang memberikan mereka kesehatan dan kemampuan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, kami tidak lupakan akan gereja kami. Kami berdoa untuk GKI seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya melalui gereja GKI ini ya Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan tinggi, dan banyak jiwa mengenal Tuhan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja kami, gereja GKI Pangkal Pinang Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada, mereka yang saat ini sakit, Tuhan yang sembuhkan, mereka yang saat ini di dalam kelemahan mereka, biarlah Tuhan Engkau yang menghibur mereka, mereka yang saat ini dalam kesusahan mereka, biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan mampukan mereka, biarlah mereka memandang hanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di gereja kami saat ini di dalam ibadah kebaktian umumnya Tuhan, 1 maupun 2. Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang menolong setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk Pak Michael dan juga Los Elson ya Tuhan, yang saat ini bersama-sama kami di GKI Pangkal Pinang. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera kepada mereka. Biarlah melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja ini, dan kami boleh semakin mengerti dan semakin memahami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi komisi sekolah minggu dan juga komisi remaja. Saat ini kami masih mengikuti secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan sekolah-sekolah boleh kembali dibuka dan pandemi ini semakin menurun, kami mau berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami dengan hati yang siap Tuhan, untuk kami boleh membawa anak-anak kami kembali ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu dan juga remaja secara tatap muka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap rencana kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan akan kebenaran firman
kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mazmur 20. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya diingat segala persembahan persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan membawa pergumulan-pergumulan kita. Kalau ada kesesakan, kesulitan yang kita hadapi, biarlah kita bawa itu kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan menolong kita. Mari masing-masing pribadi berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau terus melihat akan kehidupan kami. Wajah-Mu Engkau arahkan kepada kami, mata-Mu senantiasa memandangi kami. Karena itu kami bawa segala keberadaan kami ya Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, pergumulan kami, kerinduan kami bawa di hadirat-Mu. Tuhan, legakanlah kami dari segala kesesakan. Dengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan saat teduh, saudara sekalian, Tuhan memberkati.